Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Evi Musnalifah selaku ICG Angkatan 10 yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SDN yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam diturunkan baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada siang hari ini ada beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga acara diseminasi, yang keempat penutup. Supaya pada siang hari ini lancar dan tidak ada masalah, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Nadir. Kepada beliau kami persilahkan. Tak foto. Terima kasih waktu yang berikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pertama Ibu Evi selaku CDP Angkatan 10 dan Bapak Ibu Guru Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN 2. Di sini saya kaget ya, disuruh untuk menyampaikan atau memberi sambutan mewakili Ibu Kepala Sekolah. Ya, kita tahu hari ini Ibu Kepala Sekolah kita sedang ada di Nasuah, yang makanya beliau tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, sebenarnya saya sendiri belum mengetahui nanti isinya bagaimana. Ya mungkin untuk bulan ini yang angkatan CGD angkatan 9 sudah tahu, sudah paham ya. Jadi nanti mohon bimbingannya untuk Bu Evi bisa disampaikan kepada teman-teman, dan saya mudah-mudahan juga nanti saya dan teman-teman yang lain juga segera dipanggil untuk CGP angkatan selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nadir. Ada materi sebelumnya, monggo berdiri dulu semua biar lebih semangat lagi. Kalau bila seperti ini, mari ikuti guru penggerak. Oke. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Asik. Kita biar lebih semangat, biar ada semangat. Kita bersama.
Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator, Ibu Lailin, serta jajaran sedangkan Bapak Ibu Guru di SDN Negeri 2. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah sudah diawali dengan senyuman. Jadi katanya pengajar praktik saya itu jadi ada mindfulness ya, atau hadir sepenuhnya di sini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Lailin ya. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya positif yang merupakan bagian dari aksi nyata dari modul 1.4. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita membuat kesepakatan kelas dulu atau kesepakatan kegiatan ya. Kalau kita contohnya nomor 1 mengangkat saat bertanya. Kemudian yang kedua, aktif dalam kegiatan diskusi. Mungkin bisa ditambahkan yang ketiga, mungkin ada yang memberi usul untuk kesepakatan kegiatan. Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup saya lewati. Sudah sepakat ya ini? Oke. Baik, jadi yang pertama kita harus mengetahui bahwa perubahan paradigma belajar saat ini insya Allah ini sudah memasuki tahun kedua perubahan paradigma belajar. Jadi semenjak diterapkannya kurikulum merdeka, jadi pusat pembelajaran kita itu pada peserta didik yang pertama. Yang kedua, siklusnya yang dulu bersifat linear, sekarang itu sifatnya adalah berkesinambungan. Kemudian yang menjadi point view adalah profil pelajar Pancasila untuk membuat kurikulum pembelajaran serta asesmen. Monggo nanti bisa dilihat pada link di bawah itu ada repositori dari Kemdikbud tentang PPB atau perubahan paradigma belajar. Mungkin ada pertanyaan untuk yang slide 1? Boten nggih, lanjut nggih? Lanjut. Baik, jadi di sini kita akan belajar tentang memahami disiplin positif yang merupakan bagian dari budaya positif. Sekarang kita akan membuat permainan. Saya memerlukan 2 orang sukarelawan atau sukarelawati. Monggo, bapak-bapak monggo. Kita buat permainan aja. Di sini tidak untuk menentukan sampai yang paling pintar atau ada yang kalah nanti tidak. Jadi kita membuat percobaan nanti. Dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan sesuatu. Monggo. Bu Lilis. Ayo. Bu Lilis. Aja kamu krim aja kan. Maju. Di tempat aja atau maju? Ayo. Oh, maju. Ayo. Maju. Oke. Jadi di sini Kak Andi atau Bu Lilis yang menjadi A? Andi. Sebentar. A. Jadi A ini adalah orang yang nanti mengepalkan tangan dan membayangkan di kepala tangannya itu ada sesuatu yang berharga, milik Anda yang sangat berharga. Oke. Kemudian tugasnya yang B, membujuk dengan cara apapun itu menurut jenengan yang
agar tangannya Pak Andi nanti bisa terbuka. Oh, aku kayak bocah. Oh, nggih, cocok biasanya kalau ya kalau perempuan nanti. Monggo. Mungkin Pak Andi enggak pakai ini mungkin ya. Pakai mic juga. Pakai mic, monggo. Bagaimana pakai verbal? Membujuknya verbal boleh. Kalau fisik ini gimana? Kalau fisik jangan ya. Oke. Kalau fisik langsung ada di betul. Jadi boleh dengan cara menghakimi, mengintimidasi, menggoda, menggelitik mungkin ya. Atau mungkin dengan uang Bu Lilis ya. Oke, sudah siap Bu Lilis sama Pak Andi? Oke, silakan Pak Andi membayangkan sesuatu yang berharga ada di kepalan tangan Anda. Oke, tapi jangan dikasih tahu Bu Lilis apa itu. Nanti Bu Lilis yang Itu berupa mencoba benda atau apa atau apa? apapun itu. Boleh senjata atau alat apa? Ada Kunci atau gimana gitu? Oh gitu. Oh berarti harus suatu benda aja ya. Oke. Sebenarnya mungkin di situ mungkin membayangkan nama istrinya, nama anaknya boleh lah, nggak apa-apa. Aku di komen juga ya. Oh permen aja. Oke, monggo. Kita Silakan. teman ya Bu ya? Iya. Teman. Oke. Ini panggilnya boleh bebas atau gimana? Bebas ya? Iya. Mulai. Iya. Halo guys. Hai. Iya. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Saya tadi jalan-jalan dari pasar Belagu ya. Ternyata, Ini aku sering ikutan, sama saya gini kan. iya, saya kaya. Ya, oke. Jalan-jalan dari pasar Belagu. Saya tuh lihat dari bawah aja jalan kayak itu ya. Ternyata saya menemukan sesuatu guys. Oke. Iya. Iya. Sampai pengen tahu apa enggak? Tahu banget. Oh, Pengen tahu banget. banget. Tapi sayangnya ini sifatnya rahasia. Oh. Iya. Nggak boleh. Kita main tebak-tebakan gimana? Iya. Boleh. Boleh ya. Ya udah, coba. Bendanya yang kecil ya. Iya, kecil. Nah, kecil ya. Bentuknya itu bulat ya. Ada manis-manisnya kayak saya ya, manis ya. Nah, pokoknya semua anak kecil pasti suka. Nah, siapakah itu? Siapakah yang saya temukan? Ayo. Berat nggak? Tergantung. Oh, Ya, tergantung. iya tergantung. Tergantung di mana? Tergantung cara pandangnya, cara pegangnya, atau cara merabanya. Lembut atau kasar? Tergantung juga. Oh, tergantung. Iya. Bentuknya kecil. Kecil. Ya tergantung juga. Apa ya? Warnanya? Warna-warni dong. Warna-warni. Iya. Semua suka ya? Suka. Suka. Nah, Anak kecil? pasti suka anak kecil. Suka. Apa ya? Apa ya? Keres. Tahu keres? Tahu ini ya bulat-bulat yang Iya, seperti kecil manis. Itu kan sayangnya saya ingat tidak, bukan benda tersebut. Enggak, tapi itu di pasar ya itu ya. Iya, kamu. Kalau di kebun ya. Iya, ibunya Pak Robin. Oh Iya, iya. gitu. Iya, betul. Mungkin bisa untuk dibawa ya. Pak Rokim ya. Nah, Di pasar kecil apa besar ya tadi ya? tapi Tergantung. anak kecil tergantung cara pegangnya Oh, kita. cara pegangnya Iya. lembut atau gimana gitu ya? Betul, lembut. Aduh. Iya. Apa ya? Ya. Nanti ini ya Rasanya. rasanya manis asam asin nano gitu. Kayak kehidupan ya, Pak, ya? Betul, kehidupan kita. Ya. Gini ya guys, nanti kalau benda yang sampai tebak betul ya, benda ini akan jadi punya sampai siap. Siapa ya? Aku tuh bingung Pak ya. Jangan bingung-bingung, kalau bingung pegang apa biar Aduh, gimana ya? Tapi aku tuh pingin Pandi. bingung banget atau gimana? Kepingin banget. Gak bisa dah ngasih tahu aku. Sayangnya ini kan terlalu ringan Ayo Pandi, tangannya. makasih ada sama aku. Jadi sakno sih ya. Ayo aku tuh pingin banget. Banget. Aku penasaran. Jadi Boleh kok. aku kalau sama wanita itu Gimana sih? susah untuk Aku menolak nggak itu. bisa tidur nanti. Iya. Ya bisa ya kasih tahu aku ya. Bisa, ya bisa. Katanya kan tadi boleh
dulu, saya baik. Sekali ya suaranya merdu. Alhamdulillah. Ya Allah, ganteng. Alhamdulillah. Kalau saya ini kalau banyak memuji, saya semakin bergairah, semangat. Makanya Pak ya, Betul. kasihan kan sama saya Pak ya. Oh, sama banget. Iya, enggak boleh menyakiti perempuan ini Pak ya. Ya itu, Ya, itu boleh menghapus ya? aku, Bu. Boleh ya? Boleh. Oke. Ya, tak kasih tahu Oke, jawabannya. apa Pak? Kita pakai apa ya? Hitungan dulu ya, atau gimana? Bisa lebih menjadi apa? Seperti Bang Dano dulu, ya. Siap. Oke. Kita sepakat berdua. Oke. Nah, 2, 3. Bisa lebih dari apa? Talah, ini penemuan ini. Oh, ternyata ini kecil. Lunak, ternyata lembut. Lembut, ya. Mau Pak Novi? Oh, nggak mau Pak, mungkin nanti giginya sakit. Oh iya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Bu Lilis dan Pak Adi. Kita jeda dulu azan, oke? Oh, ya. Durasi enggak? Durasi. Nanti mau apa? Oh iya, 5 tahun enggak ya? Iya. Sama wanita ini. Oh, dulu intinya seperti itu. Di briefing dulu. Gak apa-apa, gak masalah. Oh iya, itu kan muncul nanti. Udah. Kemarin kan sudah udah ya. Ada memberikan ada yang bangun loh. Padahal itu mau cewek. Ini apa? Iya, kan dua ya Mbak Wi ya. Menghitung sama menarik uang ya. Iya. Ya, aku belum membaca di bawahnya. Lanjut ya. Baik, terima kasih untuk Pak Andi dan Bu Lilis ya. Tepuk tangan satu kali lagi. Dari sini Bapak Ibu ya, kita mengetahui ya, ternyata Pak Andi mudah digoda. Ya, dirayu, mudah dirayu ya. Saya lanjutkan ya. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan maaf Bu. Oh iya betul. Oke. Jadi ini ada hubungannya dengan teori kontrol sebenarnya ya. Jadi memang manusia itu kadang ada miskonsepsi atau hanya dalam pemikirannya saja sendiri ya. Kita itu bisa mengontrol orang lain. Itu ya, seperti itu ya. Contohnya ini tadi saya memberikan contoh untuk beradegan ini, jadinya jangan nanti bisa mengerti, memahami. Oh ternyata sebenarnya kontrol itu yang ada itu harusnya pada diri kita sendiri. Sama Pak Andi tadi juga bisa dibujuk, tapi tetap Pak Andi itu mempunyai kontrol di situ. Meskipun luluh dengan bujukan rayuannya Bu Lilis tadi, tetap Pak Andi itu masih punya kontrol di situ. Baik, dari sini kita belajar tentang miskonsepsi teori kontrol oleh Dr. William Glaser di situ. Jadi ada beberapa miskonsepsi, di antaranya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita biasanya kan berpikir ya bahwa murid itu ada dalam kontrol gurunya. Anak-anak sering ya kita suruh seperti ini seperti itu, Nah, kemudian tanya jenengan, saya juga sama kok sebelum mengetahui ini ternyata saya juga melakukan hal yang sama kali jenengan. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Saya juga sama, berpikir seperti itu. Jadi anak-anak itu sering saya berikan pujian, berikan penguatan yang positif. Kadang anak saya saja yang di rumah kalau menggambar itu tanya
bagus nggak gambar saya? Saya langsung menjawab, wah bagus sekali gitu ya. Maksudnya kan kita itu memberikan apresiasi pada apa yang dihasilkan anak kita. Tapi ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata nggak sesuai. Malah bisa menurunkan semangat anak itu karena dia merasa oh gambarnya sudah bagus, sudah pada puncak di mana dia itu ingin seperti diberi apresiasi oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Katanya kadang-kadang kita itu underestimate anak-anak ya. Kamu itu sudah dikasih tahu, kritik ya. Kemudian kadang kita malah membuat rasa bersalah pada anak-anak itu. Sudah dibilang berkali-kali seperti ini, malah itu nanti akan menjadikan anak-anak kita itu tidak percaya diri. Di situ itu adalah ilusi kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, orang tua ya di rumah itu pastikan anak-anak itu kan anak saya punya kontrol pada anak saya. Tapi padahal anak-anak itu kan juga punya keinginan tersendiri. Jadi orang tuanya memang berhak menuntun, tapi itu tadi anak-anak itu punya kontrol sendiri pada dirinya, bukan orang tuanya di sini. Saya lanjutkan ya. Baik. Kemudian saya masuk pada perubahan paradigma. Di sini dulu paradigmanya yang dipakai adalah stimulus respon. Sekarang kita cenderung pada teori kontrol. Jadi di sini bisa dibandingkan ya Bapak Ibu pada tabel di depan bahwa bagaimana perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Seperti pada realitas kebutuhan kita itu dulu kita menganggap itu sama, sedangkan kebutuhan kita itu berbeda. Makanya dari itu kita memandang anak-anak sekarang, murid kita itu kebutuhannya juga berbeda-beda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, padahal tidak. Kita itu kan cara pandangnya berbeda-beda, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimanapun kita mengubah pandangan orang, kita itu tidak punya kontrol di situ. Oke? Kita mempengaruhi tadi seperti Bu Lilis tadi ya dengan merayu itu kita tidak bisa kalau orang yang bersangkutan tidak ingin berubah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau zaman dulu seperti itu mungkin ya. Kalau zaman dulu itu kita itu cenderung patuh gitu ya. Patuh dikontrol orang lain seperti itu. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Saya tadi berharap ya Pak Andi tadi itu nggak kemakan bujukan ya. Saya berharap setelah dibujuk nggak bisa. Bu Lilis itu marah-marah karena saya tadi ya dimarahi gitu biar takut Pak Andinya tadi memberikan tadi ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon zaman dulu kan, oh kalau dia mengikuti apa yang saya katakan berarti saya menang, ya kalahkan gitu deh. Kalau sekarang tidak. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk disiplin positif, kalau kita mendengar kata disiplin, pasti kita berpikir tentang tata tertib, kemudian teratur, kemudian patuh pada peraturan. Kemudian yang kedua adalah hukuman, dan yang ketiga adalah ketidaknyamanan. Kita kalau mendengar kata disiplin kan pasti ya, dalam benak kita terbersih hal seperti ini ya. Di sini Jaja Dewantara dan Diane Person di sini bersepakat ya sama pemikirannya tentang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
di mana disiplin ini akan mengandung motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini berasal pada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Saya lanjut ya. Sekarang kita masuk pada motivasi perilaku manusia yang dipaparkan oleh dosen pada bukunya yang berjudul Structuring School Discipline. Yang pertama, motivasi manusia dalam berperilaku itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau hadiah mungkin deh. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya mayoritas ya ada ini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Karena sudah mengetahui ya motivasi manusia itu ada 3, monggo kita refleksi atau merenung. Contoh pertanyaan yang pertama, apa sih yang menyebabkan Anda itu hadir tepat waktu di sekolah setiap hari? Monggo kita refleksi atau merenung. Contoh pertanyaan yang pertama, apa sih yang menyebabkan Anda itu hadir tepat waktu di sekolah setiap hari? Monggo kita renungkan masing-masing, yang tahu hati kita sendiri deh. Oh, karena absen. Nah, dituntut absen. Terus monggo yang lainnya. Jujur nggak apa-apa, nggak masalah deh. Karena kita memang berefleksi deh, merenung. Oh, karena ada tuntutan di situ, tuntutan absen. Atau mungkin ada yang karena piket, ada yang mungkin kena marah bu kepala sekolah mungkin. Dalam takut keduluan, berarti itu tadi ya, berarti pada motivasi yang nomor 1 berarti ya. Intinya tanggung jawab ya. Ada yang merasa karena bertanggung jawab. Kalau menurut saya bertanggung jawab ada pada motivasi nomor 3 nih, berarti menghargai diri sendiri karena ada tanggung jawab. Apakah ada yang mendapatkan imbalan atau hadiah mungkin? Yang hadirnya tepat waktu mungkin dapat hadiah mungkin. Oh, mungkin disampaikan pada kepala sekolah. Oke, mungkin bisa ya. Dapat bingkisan. Tiap bulan ya. Baik, jadi kita merenung ya. Jadi kita mengetahui hati kita masing-masing. Oh, jadi apa sih yang menyebabkan saya hadir tepat waktu nih di sekolah nih? Karena apa? Ya. Kemudian menurut Anda saat ini motivasi apa sih yang paling banyak yang mendasari perilaku siswa kita di sekolah? Misalnya jangan kasih tugas. Anak-anak itu kok cepet-cepet ya mengerjakannya. Kira-kira motivasinya apa ya? Ada reward. Kalau rewardnya itu gimana Bu? Biasanya disampaikan di awal? Iya. Oh, disampaikan di awal yang udah cepet selesai dapat sesuatu gitu. Oke, mungkin yang lainnya? Senang sama gurunya. Oh, karena suka sama gurunya, berarti ada motivasinya nggih. Oh, berarti ada motivasi berarti. Ada cepat selesai cepat istirahat gitu ya. Berarti motivasi yang paling banyak berarti motivasi nomor 2 mungkin ya kalau di sini dapat hadiah atau reward tadi deh. Meskipun rewardnya tadi bisa apa tadi namanya bisa istirahat duluan, istirahat di awal deh. Baik ya, berarti mungkin jenengan belum bisa melihat anak-anak yang mungkin motivasinya yang nomor 3 mungkin ya, bertanggung jawab dari dirinya sendiri mungkin ya. Karena masih kecil-kecil ya. Kalau di kelas saya insya Allah ada beberapa yang sudah
motivasi yang nomor 3-nya ada. Insya Allah ada beberapa. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi ini ada kebutuhan dasar manusia, di mana tujuannya dari kebutuhan dasar manusia ini akhirnya menjadikan motivasi seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu atau berperilaku. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua penguasaan atau power. Biasanya ini ini anak yang bisa, saya bisa gitu, yang dapat pengakuan lah seperti itu. Kemudian kesenangan atau fun. Mungkin yang suka jadi jahil ini ya, butuh kesenangan ya. Di rumah mungkin nggak direken orang tuanya ya. Di sekolah jahilnya minta ampun ya. Karena dapat perhatian dari guru-gurunya ini ya mungkin ya. Kemudian ada kebebasan atau freedom, dan ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Saya lanjutkan. Ini adalah posisi kontrol restitusi. Jadi mungkin kita semua sudah tahu ya, posisi kontrol ini di pelatihan diri aja, kemudian diseminasi Bapak Ibu guru yang angkatan terdahulu juga sudah disebutkan. Jadi yang posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Cirinya sebagai penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi biasanya ke anak. Kemudian suka menunjuk-nunjuk. Nah itu biasanya pada posisi kontrol penghukum. Nah di sini anaknya nanti berakibat pada anaknya bagaimana kalau misalnya dihukum seperti itu. Jadi tidak akan muncul motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam diri. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Seperti itu. Betul, adanya keterpaksaan. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini biasanya nada suara atau intonasinya itu lembut. Kemudian biasanya kita itu mendekat ke anak, kemudian mengatakan sesuatu yang dimana seperti memelas di situ. Apa yang terjadi pada anak atau akibatnya pada anak? Nah itu tadi, anak menjadi beban mental, merasa bersalah karena sudah diberi beban tadi loh sama gurunya. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini sama, ada bicaranya juga halus. Kemudian dengan anak itu juga mendekat. Kemudian yang ketiga itu biasanya dia itu suka tersenyum, bersikap ramah pada anak, sehingga nanti anak itu menganggap gurunya seperti teman, gitu deh. Akibatnya apa? Akibatnya kalau tidak ada jenengan, anak itu nanti nggak bisa seperti apa ya? Seperti layanan tanpa layar putus lagi. Jadi dia tuh nggak bisa tanpa arah lah kalau nggak ada jenengan, tergantung pada gurunya. Kemudian yang keempat, pada posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini cenderung nada suaranya itu tegas. Ciri-cirinya dia nada suaranya tegas. Kemudian anak itu ditunjukkan pada peraturan atau konsekuensi yang harus dihadapi atas apa yang dilakukan. Ini nggak apa-apa. Yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang paling ideal. Jadi posisi manajer ini tata bahasanya atau intonasinya juga halus atau sopan pada anak. Kemudian di sini nanti pada posisi manajer ini nanti bisa menerapkan namanya segitiga restitusi di situ. Kita renungkan kembali di mana posisi kita selama ini, posisi kontrol kita selama ini. Kalau saya merasa saya pada posisi kontrol nomor 3 sebagai teman. Karena apa? Saya menyadarinya karena teman-teman itu kalau saya tidak berada di tempat,
tidak terkendali, kemudian betul sekali. Jadi kalau tidak ada saya, mereka itu seperti layangan putus gitu loh, tanpa arah. Nah, di situ saya jadi memahami dengan belajar modul 1.4 ini memahami. Oh, saya ternyata selama ini pada posisi kontrol nomor 3 sebagai teman. Jadi saya itu, saya itu masih salah ya. Ternyata saya di sini posisi kontrol teman itu masih kurang ideal, masih kurang baik. Nanti identitas anaknya tetap identitas gagal ya. Jadinya anaknya tidak mandiri, kurang bertanggung jawab. Maka dari itu terkadang saya juga heran, kenapa ya murid-murid saya kadang itu loh sudah tahu kesalahannya tapi tetap dilakukan aja, berulang saja. Kenapa di situ? Makanya saya itu renung berpikir, oh mungkin karena memang saya itu posisi kontrolnya sebagai teman di situ. Coba direnungkan sendiri-sendiri ya posisi kontrolnya. Kita mulai ini sudah ke manajer ya mulai ini. Alhamdulillah. Kita belajar bersama-sama di sini. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Kita rapi saya lanjutkan. Kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah fondasi atau dasar dan merupakan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas. Kemudian di sini keyakinan kelas itu juga menjadi suatu cara kita untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Kemudian keyakinan kelas itu juga mengandung nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan yang diyakini semua orang. Okay? Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Di sini misalnya ya setiap anggota kelas itu perlu belajar. Okay? Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama bagaimana keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Okay? Saya lanjutkan. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Caranya yaitu dengan curah pendapat. Biasanya kita berkumpul, kita curah pendapat. Kemudian ada yang bagian mencatat semua masukan atau pendapat. Kemudian menyusun keyakinan yang telah disepakati tadi. Kemudian kalau ada kalimat yang bersifat negatif, sebisa mungkin diubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya misalnya dilarang atau jangan berlari di dalam kelas misalnya bisa diganti dengan berjalanlah di dalam kelas. Jadi ada untuk kata-kata jangan itu tolong jangan digunakan atau dihindari. Kemudian nomor 4 tinjau kembali. Jadi kesepakatan yang sudah disepakati tadi atau keyakinan yang sudah disepakati tadi kalau bisa ada peraturan-peraturan itu jangan dimasukkan. Kemudian juga jumlahnya jangan terlalu banyak. Karena nanti akan sulit dipahami oleh semua warga sekolah. Yang kelima, disosialisasikan pada semua warga sekolah. Caranya misalnya dengan membuat poster atau di upload atau bisa di medsos mungkin bisa, yang bisa diakses oleh semua warga sekolah. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada adalah kegiatan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif di sini. Segitiga restitusi itu juga sebagai cara untuk membimbing murid agar menjadi murid yang merdeka, maksudnya tanpa dikontrol. Kemudian segitiga restitusi ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketiga langkah ini tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku.
boleh dilaksanakan 2 langkah, boleh atau mungkin di shuffle ya. Kegiatannya itu misalnya buat saya validasi tindakan yang salah dulu monggo. Jadi ini tidak kaku ya, atau nanti bisa untuk memilih daya luntur ya. Jadi tidak harus dilakukan semuanya dan tidak harus dilakukan secara bertahap. Saya lanjutkan, jadi ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya selain sebagai tugas pada modul 1.4, ini juga tujuannya untuk mewujudkan budaya positif pada warga sekolah yang insya Allah nanti akan saya terapkan pada tahun ajaran baru. Mohon dukungan dengan segera, insya Allah nanti saya sampaikan pada beberapa sekolah di Bapak Ibu. Kita masuk pada pengalaman dan pembelajaran. Jadi di sini tentang penerapan kesepakatan kelas, insya Allah ini sudah kita lakukan bersama-sama, insya Allah di semua kelas sudah ada kesepakatan kelas. Tapi dasarnya belum kita lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian penerapan segitiga restitusi juga, insya Allah saya juga sudah menerapkan kemarin, sudah saya coba pada beberapa siswa saya. Atau mungkin penerapan segitiga restitusi ini mungkin saya tidak sadar ternyata dengan selama ini sudah menerapkan hal itu. Oke, saya yakin di sini tidak ada bapak ibu guru yang ada anak yang melakukan salah langsung ditunjuk-tunjuk gitu, tidak ada. Pasti dipanggil, didudukkan, anaknya ditanya terlebih dahulu. Saya mendapati teman-teman sudah seperti itu. Jadi secara tidak langsung dengan ini semuanya insya Allah sudah melaksanakan kegiatan restitusi ini. Saya lanjutkan ya. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan, yang sudah saya sosialisasikan juga, tapi di kelas saya masih ya. Kemudian ini adalah kegiatan penerapan segitiga restitusi saya. Tadi Bu Evi dapat laporan dari temannya, katanya Bibi melakukan sesuatu di dalam kelas yang enggak sesuai dengan kesepakatan. Apakah benar, Bi? Benar. Oke. Terus apa sih yang Bibi lakukan itu tadi? Bermain dalam kelas Bermain bola dalam kelas. Mainnya sama siapa? Sendirian? sama teman-teman. Sama teman-teman. Kira-kira Bibi masih ingat enggak kalau di kelas kita ada suatu kesepakatan tentang bermain bola? Ingat. Masih ingat. Pada waktu kejadian, Bibi ingat enggak ada kesepakatan itu? Boten. Boten. Jadi kalau boten mungkin memang lupa ya waktu itu, nggih. Nggih. Jadi enggak masalah sebenarnya, mungkin karena saat itu Bibi lupa, akhirnya melakukan kesalahan tidak sesuai dengan kesepakatan. Apakah Bibi tahu karena tidak melakukan kesepakatan tersebut bisa mengakibatkan sesuatu? Kira-kira akibatnya apa sih kalau sampean tadi bermain bola di dalam kelas? Teman. Kena teman, terus Mengenai kaca. mengenai kaca. Terus tadi ada kejadian, katanya tadi gimana ini bolanya terkena siapa? Terkena teman. Terkena bagian apa ini? Bagian kepala. Nah, oke. Tapi Bibi yakin ya kalau memang bermain bola di dalam kelas itu salah. Oke, yakin ya? Harusnya kalau main bola itu harusnya di mana? Di luar. Di luar di lapangan. Kalau ada temannya yang ngajak main bola di dalam kelas gimana? Tetap dilakukan atau enggak? Tak keluar. Diajak keluar aja. Tetap main bola tapi di luar aja. Apakah Bibi sekarang kalau ada teman-temannya seperti itu benar mau melakukan itu tadi, ngajak temannya bermain di luar aja? Iya.
Yakin? Eh, Yakin. Janji nggih? eh. Nggih. Jadi jangan sampai kesepakatan kelas kita dilanggar lagi karena itu tadi ada konsekuensinya, entah itu terkena kaca dalam kelas ataupun benda-benda yang ada di kelas, entah itu juga terkena ke teman. Nggih, tadi temannya sampai nangis ya, saya sampai nangis terkena bola. Nggih? Ya, janji nggih. Nanti kalau ada kejadian seperti itu, tolong mainnya di luar saja. Oke, makasih. Ini adalah kegiatan penerapan segitiga restitusi saya. Oke, saya stop dulu. Ini kebetulan kemarin sebenarnya ini tugas, tapi waktu itu memang anaknya berbuat kesalahan, jadinya sekalian saya jadikan sebagai model. Memang anaknya waktu itu bermain bola di dalam kelas, dan ini kemarin sudah saya terapkan segitiga restitusinya. Saya pantau sejauh ini sudah 2 minggu. 2 minggu ini alhamdulillah tidak diulangi lagi. Alhamdulillah, semoga nanti menetap, jadinya manfaat segitiga restitusi tersebut. Kemudian ini reviewnya. Perasaan saya pagi kenapa itu lama-lama tenang sepertinya dijelaskan oleh Devi. Terima kasih. Baliknya Perasaan saya pagi kenapa itu lama-lama tenang sepertinya jadi dia awalnya katanya gugup kenapa kok dipanggil gitu ya. Tapi setelah saya terapkan segitiga restitusi katanya sudah merasa tenang Bu saya. Oke. Kenapa ketawa? Oke, kita sudah pada akhir presentasi diseminasi pemahaman dan pengalaman pada budaya positif. Monggo Bapak Ibu kita cek pemahaman kembali deh, membawa gadget masing-masing deh. Oke, kita masuk ke kuisis deh Bapak Ibu deh. Tidak banyak, hanya ada 5 pertanyaan. Ada request deh, yang request orangnya tidak ada deh. Mohon izin Pak Adis, dikasih kuis gitu loh Bu. Ini tadi sudah saya turuti orangnya tidak ada, oke? Oke, kita masuk ke kuisis. Monggo klik kuisis dengan kode di depan, oke? Atau diketik di Google ya, joinmyquiz.com, di situ bisa. Kemudian dimasukkan kodenya. Kita diskusi deh, diseminasi kapan masalah. Kodenya 320728. Jadi nanti kita lanjutkan pada sesi tanya jawab mulai ini. Join my, ya diketik quizzes gitu aja Pak. Nanti ada kodenya di atas. Biar kenal aplikasi modern sekarang ya. Ini saya mengikuti ini sudah seru sekali. Sudah ada 2 yang join, sudah 2 peserta. Ya, karena kita memang penduduknya hanya sedikit ya, nggak apa-apa. Ada 3 peserta, sudah Bu Lilis, Bu Lailin. Oh quizzes kita lagi Pak Rafiq. Oh ditulis kuisis. Udah nggak apa-apa. Kemudian masih sudah semuanya nih. Panggil dulu panggil. Oke, sudah masuk semuanya. Oke, saya mulai ya. Jadi kita hanya mengecek pemahaman jenengan tadi tentang apa yang sudah saya paparkan ya. Sudah siap semuanya? Oke.
Ada yang anu deh. Ada orang luar ini yang ikut. Oh, sudah dengan kemudian. Prince ini siapa ya? Om Andi. Om Andi. Nih, silakan. Hanya 5 pertanyaan, tidak banyak. Nanti jangan kesannya bosan terlalu pusing. Ya, kemarin sudah dicecar banyak pertanyaan sampai pusing gitu nih. Oke, sudah. Oh, Bu Ria. Nah, dapat posisi nomor 2. Andi belum jalan, Andi. Dikit, Pak. Dikit yang kanan. Itu yang bawah ada. Ya. Kalau ada, nanti kalau bisa jawabannya beberapa, itu ada di pertanyaannya beberapa gitu. Jadi pilihnya nggak satu. Oke, sementara Bu Ria. Nomor 2, Prince siapa nih Prince ini? Kayaknya ada Wisnu ini ikut ini. Iya, ada Wisnu ikut. Nah, boleh sekarang yang pada posisi pertama. Nah, ini lagi. Nah, jadi kalau sudah kita tanda tangan. Asik ini bisnis ini, saya mesti mengikuti kalau ada pelatihan ini. Sering menang gitu. Makanya asik ya, seneng. Meskipun hadiahnya juga hanya souvenir gitu, tapi ya menyenangkan sekali. Ya, Bu Lilis masih posisi pertama. Bentar, Prince ini single Prince ini, Bu Lia sepertinya. Ini Bu Lia. Oh, enggak. Bu Lia namanya Prince. Kunci enggak. Jangan-jangan ini masa di sini. Ikutnya jarak jauh. Enggak. Lagi siapa ya? Berarti ada benar. Siapa ya? Enggak. Siapa Prince ini? Oh ya Allah, enggak baik. Enggak. Lah yang bawah itu ada lagi, makanya saya enggak. Oke, yang pertama mulai ternyata oke. Nah, Mandi sudah memanjat ke atas, naik. Ayo Mandi, semangat. Mau apa lagi? Nomor itu. Oke. Gabung, oke. Kamu tunggu Pak. Kamu sampai dengan Pak Rokin belum masuk ini Pak. Pimpinan gabung Pak Rokin. Ketinggalan ini. Oh, dapat tahu lagi. Sepertinya terpental ini Rokin ini. Apakah sudah semuanya? Pak Andi, kurang satu soal sepertinya. Ya, semuanya sudah. Pak Andi, satu soal lagi. Oke, ya salah Pak Andi. Oke, merah. Oke, saya akhiri ya. Sudah semuanya, saya akhiri. Kita lihat. Pak Rokin pada masuk ya? Oke, yang pertama adalah Prince Mulaili. Ternyata tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah
yang kedua adalah Bu Lis dan ketiga adalah Bu Kuria. Terima kasih. Alhamdulillah ya, meskipun 43% sudah paham ya, tapi tidak apa-apa, kita nanti diskusi lagi ya. Terima kasih saya ucapkan atas waktu jenengan. Saya kembalikan pada Bu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pengalaman belajarnya Ibu Ati. Alhamdulillah semua teman-teman sudah mulai memahami, terutama Bu Dian, Bu Lilis, Pak Ani dan juga Pak Rokim sudah sangat memahami metodenya. Mungkin mulai dari teman-teman bisa menerapkan keyakinan kelas, kemudian psikologi kita sebagai apa, kemudian juga bisa menerapkan sertifikat institusi pada saat anak-anak ada permasalahan. Baiklah, selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Ayo, biar semangat satu lagi. Iya, supaya nanti semua bisa mengikuti guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Nanti lagi, biar terkesan nih karena guru penggerak ternyata enak ya. Sip, semuanya insya Allah tahun depan. Amin. Baiklah ya, mari ikuti guru penggerak. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Kita menjadi guru yang lebih kreatif. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, please dapat coklat. Coklat please ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih.